Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Aldarubis, NPM 21082601138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya untuk tugas dari blok tugas remedial dari blok dermatologi dan venerologi. Eh, di sini saya akan membahas topik urtikaria. Bisa kita lihat untuk mind mapping. Pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi. Nah, definisi biasa dalam istilah awam yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah kaligata ataupun biduran, di mana ini merupakan suatu penyakit yang sangat umum terjadi yang ditandai dengan plak eritematosa dengan adanya edem serta adanya gatal. Kemudian per definisi juga diketahui bahwa urtikaria ini merupakan suatu reaksi vaskular pada kulit yang ditandai dengan adanya edema yang setepat atau urtika. Nah, di mana biasanya ini akan menghilang perlahan-lahan. Kemudian berdasarkan dari etiologi dan faktor risiko dari urtikaria, kalau etiologinya itu ada makanan, misalnya dia penyebab dari urtikaria itu adalah makanan seperti dia alergi dari seafood, telur, ikan, kacang-kacangan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Kemudian juga ada infeksi pernafasan seperti sinusitis, tonsilitis, parotitis yang biasa pada anak-anak yang dapat menyebabkan terjadinya urtika. Kemudian ada gigitan serangga, kemudian ada obat-obatan, ada beberapa obat-obatan yang mengandung, ada beberapa obat-obatan yang menyebabkan urtika seperti yang mengandung ampicillin, penicillin ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga urtikaria kontak, misalnya itu kayak bahan latex, bahan-bahan kimia ataupun kosmetik yang dapat menyebabkan urtikaria. Kemudian ada faktor fisik seperti faktor tekanan udara, dingin, panas ataupun lain-lainnya. Kemudian alergi pernafasan misalnya terhirup serbuk sari, tungau ataupun yang lainnya. Kemudian juga ada faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya urtikaria seperti riwayat alergi sebelumnya, kemudian dia menderita ada faktor fisik seperti tadi perubahan suhu, cuaca dingin, cuaca panas, kemudian konsumsi makanan yang seperti seafood, telur, ikan, kemudian ada penyakit autoimun seperti SLE. Kemudian kalau epidemiologi dari klasifikasi dari urtikaria ini bisa kita lihat epidemiologi di dunia itu diketahui sebanyak 0,3 sampai 11,3% yang dijumpai. Kemudian di Indonesia pada penelitian sebelumnya diketahui sebanyak 3.000 remaja yang didapatkan sebanyak 42,78%. Wanita lebih sering mengalami dibanding pria dengan 2:1. Kemudian sering terjadi pada wanita dengan usia 35 hingga 60 tahun. Kita dapat ketahui bahwa klasifikasinya berdasarkan tipe ada urtikaria spontan itu terbagi dari akut dan kronik dan juga itu terbagi bagaimana faktor pencetus dan terjadinya. Kemudian urtika fisik, dia nanti ada urtika kontak, kemudian urtika dari kontak panas, kontak dingin, kemudian urtika solar ataupun yang lainnya. Kemudian tipe lain seperti urtika dari koligernik, urtika kontak, dan urtika yang dapat diinduksi oleh olahraga. Kemudian untuk mengetahui bagaimana terjadinya urtika ini dapat kita ketahui patofisiologinya. Nah, patofisiologi dari urtikaria ini ada dua, yaitu berdasarkan imunologi urtika dan imunologi urtika. Nah, imunologi urtika ini biasanya terjadi pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, kemudian nanti akan terjadinya alergi pada uh, melibatkan pada IgE reseptor sehingga mengeluarkan sel emas pada permukaan dan juga basofil. Kemudian juga kalau dia dari non imunologi urtikaria nanti dia akan mengapa bisa terjadi dari non imunologi ini disebabkan mungkin gara-gara nanti aktivasi dari membran reseptor untuk yang melibatkan sistem bawaan imunitas bawaan seperti komplement, sitokin, kemokin dan juga uh, stimulasi dari toksina langsung, kemudian emosional stres, kemudian stimulasi dari fisik seperti aquagenik dan lainnya. Nanti ini yang keempat ini nanti akan mengaktifasi yang spesifik reseptor spesifik tanpa menghibahkan tanpa adanya rasa sensasi. Kemudian nanti imunologi dan non imunologi urtikaria nanti akan mengaktifasi dan degranulasi dari sel emas yang menyebabkan respon inflamatori, kemudian akan mengeluarkan histamin seperti apa TNF alfa, serotin, protease, protoglykan dan lainnya. Nanti uh, ketika histamin keluar nanti akan menyebabkan apa? Nanti akan uh, H1 reseptor nanti akan mengikat pada
sel otot polos, sel endotelial, kemudian sel neuron, kemudian nanti juga reseptor H1 juga H4 akan peningkatan terjadi reseptor H1 dan H4 di jaringan saraf C periferal, kemudian nanti peningkatan pada H2 reseptor. Nah, nanti peningkatan pada H2 reseptor ini akan meningkatkan vasodilatasi yang menyebabkan eritema yang lokal. Kemudian nanti kalau peningkatan dari H1 reseptor pada otot polos, pada sistem saraf pusat, pada sel endotel akan menyebabkan triple response of level, di mana nanti ini akan terjadi vasodilatasi yang akan menyebabkan eritema pada lokal, kemudian permeability yang akan menyebabkan well itu bentol-bentol pada tubuh kita, kemudian nanti ada refleks akson di sistem saraf pusat seperti pruritus, di mana nanti rasa ingin menggatal, ingin menggaruk-garuk nya kembali. Kemudian untuk anamnesis dari urtikaria ini bisa kita ketahui nanti kita jumpai anamnesisnya ada rasa gatal, rasa terbakar, kemerahan, rasa tertusuk di daerah lesi. Kemudian penyakitnya kita dapat ketahui bahwa berada di predilepsinya di kepala, leher, badan, ekstremitas. Kemudian edema di bagian sentral dengan ukuran bervariasi. Kemudian disertai gatal seperti rasa terbakar. Nah, nanti urtika ini bisa kembali normal pada waktu 1 hingga 24 jam. Bisa kita lihat ini gambarnya seperti ini. Kemudian nanti pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan tes fisik. Tes fisik ini untuk mencurigai ada alergi pada suhu tertentu. Misalnya pada gambar pertama kita letakkan hangat atau es batu untuk melihat apakah terjadi pada perubahan suhu alerginya di suhu. Kemudian tes kulit gambar kedua ini seperti trik status tes untuk melihat alergi makanan atau inhalen. Kemudian ada pemeriksaan pada IG atau dan eosinofil. Kemudian ada histopatologi pada pemeriksaan patologi anatomi bisa kita jumpai nanti peningkatan dari sel masnya bisa kita jumpai. Kemudian nanti laboratorium kita untuk melihat darah rutin, feses, urin untuk melihat apa, untuk melihat infeksi di bagian dalamnya. Mana tahu dijumpai. Kemudian nanti untuk tata laksananya bisa kita ketahui ada pemberian antihistamin H1 non sedatif atau generasi kedua sebagai lini pertama dari pengobatan urtikaria seperti cetirizine, desloratadine, loratadine. Bisa kita lihat di mind map ini untuk dosis-dosisnya pada dewasa dan juga pada anak-anak. Kemudian nanti bisa kita pemberian antihistamin H2 itu biasanya nanti obatnya seperti semetidine, ranitidine. Kemudian bisa kita berikan corticosteroid seperti prednisone dengan dosis 10 sampai 30 mg diberikan selama 3 sampai 7 hari. Kemudian nanti pemeriksaan non farmakologi bisa kita berikan bedak kocok yang mengandung mentol 0,5 hingga 1%, misalnya itu obat kalamin. Kemudian prognosis. Nah, prognosis dari urtikaria akut memiliki prognosis baik karena penyebabnya dapat kita ketahui dengan mudah untuk selanjutnya dihindari. Jadi untuk edukasi pada urtikaria ini, hindari faktor risiko ataupun faktor penyebab dari mengapa bisa kita terjadinya pada urtika ini. Misalnya tadi makanan, hindari makan makanan yang membuat alergi, yang membuat untuk terjadinya urtika ini seperti apa sih itu tadi kita hindari dulu. Kemudian uh, buah-buahan atau kacang-kacangan itu dihindari. Jadi prognosis baik kalaupun urtika kronis nanti prognosisnya pun baik, tapi dengan pengobatan yang teratur, yang bisa diawasi oleh dokter. Jadi untuk membedakan urtika akut dengan kronik dari tadi ya bulannya, kalau akut dia kurang dari 6 bulan, kalau kronik dia lebih dari 6 bulan. Mungkin itu saja yang bisa, ini referensi dari saya. Mungkin ini referensi yang saya buat dalam mind mapping pembuatan urtikaria blok dermato ujian semialkohol. Ini mind mapping saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.